Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman, agar aku lebih semangat uploadnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 29. Seorang wanita yang masih terlihat cantik walaupun usianya sudah di atas 30 tahun itu menyuapi putrinya yang berusia 9 tahun itu. Larasati Anjani menatap sedih putrinya dengan kondisi Isabel yang menderita leukemia. Air mata wanita itu terkandung menggenang dan hampir meluncur ketika mengingat bagaimana perjuangan Isabel yang sejak kecil sudah menderita penyakit mematikan itu. Anjani selalu sabar merawat putrinya, walau terkadang dia juga merasa lelah karena hanya hidup sebatang kara. Kondisi keuangannya semakin sulit dan harta yang ditinggalkan oleh suaminya juga hampir habis. Anjani sekarang hanya hidup berdua dengan putrinya. Suaminya meninggal setahun yang lalu karena penyakit kanker. Kedua orang tuanya sudah meninggal lama, begitupun kedua orang tua Farel, suami Anjani yang menikahinya 10 tahun yang lalu karena hamil duluan. Ya, sebenarnya Anjani meninggalkan Kenzo bukan karena masalah penyakit pria itu yang dulu mengidap penyakit depresi akut, tapi karena Anjani telah hamil anak dari sahabat kuliahnya. Anjani tahu jika itu anak Farel karena selama bersama Kenzo, laki-laki itu menggunakan pengaman. Maka dari itu, Anjani memilih Farel yang mau bertanggung jawab dengan kehamilannya dan meninggalkan Kenzo di saat lelaki itu tengah terpuruk karena kematian ayahnya. Ma, Abel mau main ke plaza? Boleh kan? Anjani mengelus rambut putrinya yang semakin pendek itu. Iya sayang, besok kita ke plaza. Sekarang Abel makan dulu ya. Isabel menggeleng pelan. Abel mau sekarang ke plazanya, ujar gadis kecil itu cemberut. Sebenarnya Anjani tidak ingin Isabel pergi kemana-mana dulu, mengingat bagaimana kondisinya yang belum lama ini drop dan harus menginap di rumah sakit selama 5 hari. Besok ya sayang, ini sudah sore, sebentar lagi malam. Besok mama janji bakal nemenin Abel ke plaza. Janji deh. Anjani menyodorkan kelingkingnya pada Isabel dan anak itu langsung menyambutnya. Janji ya, Ma? Iya sayang, sekarang main dulu. Ini kamu udah telat makan siangnya, ujar Anjani. Akhirnya Isabel mau membuka mulutnya dan itu membuat Anjani lega. Now, Mama akan berusaha agar kamu mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Biar bagaimanapun, Mama akan melakukan apapun untuk kesembuhanmu, batin Anjani. Kesempatannya hanya bekerja sama dengan Kenzo. Lusa dia akan melakukan pertemuan resmi dengan pihak Benedict Corporation. Anjani berharap banyak jika Kenzo akan mau menolongnya. Rea membuka matanya dan melihat sekeliling. Ternyata dia masih berada di dalam mobil. Memang kampung halamannya sangat jauh. Bahkan ketika Rea sudah tidur nyenyak saja mereka belum sampai. Sudah bangun? Tanya Kenzo yang merasakan pergerakan Rea. Iya Tuan. Apa tidur saya lelap sekali ya? Tuan pegal tidak? Tanya Rea. Karena sejak terlelap sampai bangun dia berada di pelukan Kenzo. Lumayan, nanti ganti kamu yang mijitin, jawab Kenzo menatap depan. Iya Tuan. Anda tenang saja, pasti akan saya pijit. Rea menekan lehernya yang terasa pegal. Tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang ikut memijitnya. Tuan tidak usah. Saya bisa sendiri. Tolak Rea tidak enak. Kenzo malah mau memijit lehernya yang memang pegal-pegal. Gimana kamu mau mijitin saya kalau kamu saja pegal-pegal? Sudah diam dulu. Akhirnya Rea menurut. Dia merasakan jantungnya berdebar. Sungguh perlakuan Kenzo benar-benar membuatnya salah paham. Gimana? Enakan pijatanku? Rea mengangguk saja. Meski sebenarnya agak tidak berasa karena Kenzo menyentuhnya dengan lembut, bukan seperti memijat. Sepertinya kita sudah hampir sampai, Tuan Pekik Rea ketika melihat tanda papan masuk ke desanya. Benarkah, Kelvin? Apa kita akan segera sampai? Tanya Kenzo pada Kelvin yang sejak tadi menyetir. Kelvin melihat alat GPS yang ada di depannya. Masih 1 jam lagi, Tuan, jawab Kelvin. Itu masih lama, kita berhenti makan dulu. Nanti sampai di kampung halaman Rea pasti juga sudah sore, ujar Kenzo. Akhirnya Kelvin membelokkan mobilnya ke sebuah chef yang berada pinggir jalan raya. Rea dan Kenzo turun disusul oleh Kelvin dan anak buahnya yang bernama Eddie. Ini chef tempat saya kerja dulu, Tuan. Tapi saya dipecat karena istri pemiliknya cemburu pada saya. Bisik Rea di telinga Kenzo. Benarkah? Hanya karena itu? Rea mengangguk. Saya dulu sering gonta-ganti pekerjaan, karena sering dipecat.
Tapi di cafetaria ini yang terakhir kali sebelum saya bekerja dengan Anda, Tuan. Kenzo mengangguk dan menarik tangan Rea untuk digenggam. Kenzo menyadari jika pesona Rea memang sangat luar biasa. Bukan hanya cantik parasnya, tapi Rea juga cantik hatinya. Maka dari itu Kenzo juga percaya jika banyak para istri yang merasa cemburu ketika para suaminya menatap memuja terhadap gadis itu. Sebenarnya Rea merasa tidak enak dengan perlakuan Kenzo yang menggenggam tangannya. Tapi kalau dia melawan pasti tidak mungkin. Jadi dia diam saja. Tuan, kita cari restoran lain saja ya. Saya malas ketemu sama orang-orangnya. Dulu banyak yang tidak suka sama saya. Rea menghentikan langkahnya. Masih ingat dengan jelas bagaimana para pelayan wanita selalu menatapnya dengan sengit. Makanya Rea hanya mau berteman dengan pelayan laki-laki. Kenzo mengerutkan dahinya, tenang aja. Ada aku kamu gak bakal diapa-apain sama mereka. Toh ada Calvin dan Eddie juga, ucap Kenzo. Akhirnya Rea pasrah dan mengikuti Kenzo masuk ke dalam. Pemandangan pertama kali yang Rea lihat adalah Sin yang menyambutnya ramah. Selamat siang. Selamat datang, sapa Sin ramah, dan sedikit membungkuk. Sin, loh, kamu mau makan di sini? Sama siapa? Tanya Sin saat melihat tangan Rea digandeng oleh seorang pria yang terlihat bukan seperti pria biasa. Sama Tuan Ken, Tuan Calvin dan bodyguard Tuan Ken, jawab Rea jujur. Silahkan Tuan, ada tempat VIP di cafe ini. Apakah Anda berminat? Tanya Sin pada Kenzo. Kenzo menatap Rea. Seakan bertanya, apakah Rea mau makan di VIP atau di tempat biasa? Jika orang lain yang melihat pasti mereka akan salah paham dan mengira, jika mereka adalah pasangan kekasih. Di tempat biasa saja Tuan, jawab Rea. Akhirnya Sin mengarahkan ke tempat yang sesuai dengan mereka yang terlihat seperti orang kaya. Rea, Kenzo dan kedua orang kepercayaan Kenzo duduk di meja yang dikhususkan untuk 4 orang itu. Rea, kamu kemana aja? Seru seorang pelayan laki-laki saat meladeni mereka. Diof, Rea berdiri dan bersalaman dengan mantan sahabatnya di cafe itu. Ku senang sekali bisa lihat kamu lagi. Dio akan memeluk Rea, tapi langsung ditahan oleh Kenzo. Aku mau makan di sini, bukan untuk acara kangen-kangenan, ujar Kenzo ketus. Dia tidak senang karena sejak tadi para lelaki di tempat itu menyapa Rea dengan wajah berbinar. Maaf, Dio, aku harus makan. Ada Tuan, ku tunangannya, jadi jangan ganggu tunangan saya. Ada yang cemburu. Bab 30. Rea menatap bingung ke arah tuannya yang sejak tadi hanya cemberut saja. Rea tidak tahu kenapa Tuan Kenzo bersikap seperti itu. Setelah acara makan tadi akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, tapi ada perasaan yang mengganjal di hati Rea. Rasanya Tuan Kenzo menjadi semakin pendiam dan auranya terlihat menakutkan. Rea sejak tadi gelisah dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuan Ken. Akhirnya setelah berdiam cukup lama dan situasi yang tiba-tiba berubah jadi sangat canggung, Rea memberanikan diri bertanya pada Kenzo. Tuan, kenapa Anda sejak dari restoran tadi hanya diam saja? Apakah Tuan sakit? Tanya Rea yang kini sudah sepenuhnya menghadap ke arah Kenzo. Calvin yang mendengar pertanyaan Rea hampir saja menyemburkan tawanya. Ternyata Rea memang sangat tidak peka. Wanita itu terlalu lugu dan polos sehingga tidak mengetahui jika suasana hati Tuan Kenzo menjadi buruk karena cemburu. Kenzo masih diam. Dia malah berpura-pura sibuk dengan gawainya. Dan itu tentu saja membuat Rea semakin jika suasana hati tuannya itu sedang buruk. Sedangkan Kenzo sendiri entah mengapa dia sejak tadi memang merasa sedikit marah terhadap pelayan pribadinya itu. Kenzo tidak tahu apa penyebabnya. Hanya saja dia merasa tidak suka saat melihat Rea akrab dengan lelaki lain, bahkan mereka terlihat begitu dekat. Tuan, kalau sakit mending kita mampir ke apotik untuk mencari obat, ujar Rea lagi. Kenzo menghela nafas. Sungguh dia memang marah dengan Rea karena masalah tadi, bukan karena dia pusing atau apapun. Aku tidak apa-apa, hanya sedang memantau pekerjaan lewat ponsel, jadi kau tidak perlu khawatir, jawab Kenzo mengangkat tangannya mengelus lembut rambut Rea. Kenzo tidak suka melihat tatapan khawatir Rea, dia tidak bisa juga berlama-lama merajuk seperti ini. Oh, saya kira Tuan sakit. Kenzo tersenyum dan menggeleng pelan. Entah kenapa dia sangat suka dengan perhatian dari Rea. Wanita yang sudah mencuri perhatiannya sejak awal masuk ke kediamannya. Sebentar lagi sampai Tuan. Nanti blokan itu terus lurus saja. Ada perempatan ambil kiri dan rumah saya di belakang mushola,
ujar Rea antusias. Calvin sedari tadi tersenyum melihat kedua orang di kursi belakang itu. Pria itu merasa, jika Rea benar-benar gadis yang tulus dan jujur, gadis itu akan berkata tidak dan iya, jika di dalam hatinya itu yang dipilih. Calvin juga merasa, jika Kenzo suka dengan Rea, karena selama ini belum ada yang pernah diperlakukan seperti itu oleh Kenzo. Kenzo tidak pernah mengantarkan pelayannya pulang, hanya untuk menjenguk ibunya. Tapi dengan Rea, Kenzo terlihat berbeda. Semua tentang gadis polos itu adalah murni dari hati tuannya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di halaman rumah Rea yang memang berada di belakang musyola. Tapi rumah itu berada di depan jalan yang masuk ke dalam gang, sehingga mobil pun bisa masuk. Mendengar suara mobil yang datang membuat Mea yang berada di dalam rumah langsung membuka pintu. Dan alangkah terkejutnya, saat gadis yang masih berseragam SMA itu melihat siapa yang datang. "Kakak," seru Mea berlari ke arah Rea. Rea langsung memeluk adiknya erat. Dia begitu rindu dengan saudari satu-satunya itu. "Kakak kok nggak kasih kabar kalau mau pulang?" "Lah, nomor kamu aja nggak bisa dihubungi, gimana kakak kasih kabarnya?" Mea langsung menepuk jidatnya. "Maaf kak, ponsel Mea hilang dan baru beli kemarin. Itu pun dengan uang yang ditransfer sama kakak. Tapi sayangnya Mea nggak hafal nomor kakak," jawab gadis manis itu dengan memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Ehem," di belakang Kenzo berdehem. "Ya Allah, sampai lupa tuan. Mari silahkan masuk di gubuk reot saya. Mari Tuan Calvin dan Tuan Edi." Rea mempersilahkan masuk tamunya. "Ibu lagi apa Mei?" "Baru istirahat kak. Tadi selesai mandi, makanya Mea belum sempat ganti baju," jawab Mea. Rea melangkah cepat menuju ke kamar ibunya. Dia melihat sang ibu yang tengah berbaring sambil menutup matanya. "Assalamualaikum Bu." "Salam Rea." Bu Alfi membuka matanya ketika mendengar suara yang sangat dirindukan. "Waalaikumsalam, Rea. Kamu pulang nak?" Rea langsung memeluk ibunya erat. Air matanya menetes seketika. Sungguh dia benar-benar merindukan wanita yang telah melahirkannya ini. Wanita pemilik surganya, demi sang ibu. Rea sampai rela bekerja jauh di kota, agar ibunya bisa berobat dan juga adiknya bisa sekolah. Sungguh bakti Rea tidak akan pernah bisa tergantikan dengan seluruh pengabdian sang ibu yang dulu selalu memberikan terbaik untuk kedua orang putrinya yang sudah yatim sejak kecil. Mea yang melihat temu kangen kakak dan ibunya langsung ikut berpelukan. Ketiga perempuan beda generasi itu sama-sama menangis melepas rindu. Bersambung, bab 31. Setelah acara kangen-kangenan, Rea memilih untuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Dia menyuruh Mea meladeni Tuan Kenzo beserta anak buahnya. Kenzo sedikit berbincang dengan Ibu Alfi. Operasi amputasi penyakitnya berjalan sukses dan mereka mengobrol layaknya orang yang sudah sering bertemu. Kini Bu Alfi dan Mea sudah berada di ruang tamunya yang memang tidak terlalu besar itu. Rea keluar dari dalam kamar setelah mandi dan mengganti bajunya dengan kaos rumahan miliknya yang berada di lemari. Rea pada saat itu terkejut ketika melihat ibunya dan Mea yang terlihat akrab dengan Kenzo dan juga Calvin. Mereka tidak seperti orang yang baru saja ketemu melainkan seperti orang yang sudah kenal sangat lama. "Rea, sini nak, ibu mau ngucapin terima kasih sama kamu dan juga terutama untuk Tuan Kenzo karena telah membiayai seluruh biaya operasi dan pengobatan ibu. Dan juga ibu sangat berterima kasih kepada kamu nak karena kamu bisa bertemu dengan Tuan berhati malaikat ini," ujar Ibu Alfi tulus menatap Kenzo kemudian beralih menatap putrinya. "Loh ibu sudah kenal sama Tuan Ken dan Tuan Calvin? Mei juga ya? Padahal kan kalian baru pertama kali ketemu," tanya Rea penasaran. "Loh kakak nggak tahu ya kalau selama ini ibu berkomunikasi sama Tuan Kenzo selalu berkomunikasi. Lia kan Tuan?" Kenzo mengangguk dan tersenyum. Tentu saja hal itu membuat Rea sangat terkejut. "Kok bisa? Tuan tidak pernah cerita sama saya?" tanya Rea minta penjelasan kepada Kenzo. "Bukannya aku yang bilang kalau biaya operasi ibumu sudah aku tanggung?" "Tentu saja sebelumnya aku sudah berbincang dengan ibu dan Mea," jawab Kenzo cuek. Mungkin bagi Kenzo itu adalah hal biasa, tapi menurut Rea hal itu membuat hatinya tersentuh. Entah kenapa ada sebuah perasaan yang tiba-tiba membuncah dengan lancang keluar dari lubuk hatinya. Dan mulai saat itu, Rea memandang Kenzo dengan pandangan yang berbeda. Rea sudah tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya lagi. Dia benar-benar jatuh ke dalam pesona Kenzo yang luar biasa. Padahal dia tahu jika melakukan hal ini yang ada hanya rasa sakit yang dia dapat. Tapi Rea bisa apa?
Dia sudah terlanjur jatuh jati pada seorang Kenzo Dimitri, pria yang sejatinya sangat dilarang untuk Rhea cintai. Anjani akhirnya merasa lega ketika melihat putrinya terlelap. Dia sungguh merasa kepayahan dengan kondisinya yang seperti ini. Tidak ada uang untuk membayar babysitter, sehingga dia bisa bekerja. Anjani terkadang hanya bisa menangisi keadaannya yang sepertinya ini adalah sebuah karma untuknya. Anjani selalu ingat Kenzo saat dulu dia mengkhianati cowok itu. Anjani mendua dengan Farel di belakang Kenzo yang begitu tulus mencintainya, sehingga dia harus rela meninggalkan Kenzo dan memilih Farel karena keadaan kehamilannya. Sekarang dia merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan. Farel meninggalkan dia selama-lamanya karena menderita kanker, dan sekarang dia hanya memiliki Isabel yang juga mengidap leukemia. Tuhan, tolong jangan ambil nyawa Isabel, sembuhkan dia agar aku bisa memberikannya kebahagiaan. Isabel sejak kecil sudah bergantung pada obat-obatan. Aku ingin dia tumbuh menjadi anak normal seperti anak-anak yang lainnya di luar sana, jerit hati Anjani pada Tuhannya. Dia ingin meminta maaf pada Kenzo karena kelakuannya yang dulu dan berakhir seperti ini. Apakah masih ada kesempatan lagi untuk dirinya mengambil hati Kenzo yang mungkin sudah mati rasa untuknya? Aku harus bisa mendapatkan kerjasama proyek itu. Bab 32. Setelah menjenguk sang ibu, akhirnya Rhea harus rela ikut pulang Kenzo malam itu juga. Perjalanan jauh tidak membuat Kenzo menginap di rumah orang tua Rhea. Begitupun dengan rengekan Rhea yang sama sekali tidak digubris oleh pria itu. Yang jelas Kenzo tidak mengizinkan Rhea menginap di rumah ibunya, karena bisa dipastikan, jika Kenzo tidak bisa menjalani harinya tanpa gadis tersebut. Kamu masih harus bekerja, jadi belum saatnya kamu libur. Itulah yang dikatakan oleh Kenzo, meskipun berat meninggalkan ibunya. Tapi Rhea bisa apa? Kenzo bahkan sudah baik hati mengantarkannya ke kampung yang jaraknya lumayan jauh itu. Sang ibu juga berpesan agar Rhea menurut dan selalu bersikap baik terhadap majikannya itu. Saat ini, mereka sudah melewati setengah perjalanan. Jadi bisa dipastikan kurang lebih 2 jam lagi mereka sampai di kota. Tuan, sebenarnya ada yang ingin sekali saya tanyakan pada Tuan, ujar Rhea. Sekarang bergantian Eddie yang menyetir dan Calvin istirahat selama perjalanan, bergantian dengan Eddie. Tanya apa? Kenzo menoleh sekilas ke arah Rhea dan kemudian memandang gawainya kembali. Tapi Tuan janji jangan marah ya? Jawab Kenzo dengan gumaman. Itu, pas tadi sore di cafe tempat saya bekerja dulu, kenapa Tuan mengatakan pada sahabat saya, jika Anda adalah tunangan saya? Akhirnya lolos sudah pertanyaan yang sejak sore tadi mengganjal di hati Rhea. Bukan karena dia GR. Meskipun ucapan tadi memang sempat membuat Rhea berdebar-debar, dan puncaknya adalah perasaan Rhea yang sudah jatuh terlalu dalam. Dan akhirnya Rhea menanyakan hal tersebut, agar dia juga tahu bagaimana perasaan Kenzo sebenarnya. Jangan suka membuat hati Rhea melambung tinggi. Namun pertanyaan itu membuat Kenzo melotot, dan menelan ludahnya kasar. Setelah diam beberapa detik akhirnya Kenzo menjawab, karena saya hanya ingin melindungi kamu dari orang-orang itu. Apa kamu tidak lihat bagaimana tatapan matanya? Dia ingin peluk kamu begitu? Jawab Kenzo. Kami sudah biasa bersama jadi memang akrab seperti itu, jawab Rhea menunduk. Jawaban Kenzo tidak sesuai ekspektasinya. Akhirnya setelah itu hanya keheningan yang menyelimuti mereka sampai di rumah. Rhea langsung masuk ke dalam kamar. Setelah Kenzo masuk, ada perasaan yang aneh di hatinya. Rhea benar-benar sudah terjerumus dan dia main hati dengan majikannya sendiri. Keesokan paginya, Rhea sudah bersiap membangunkan Kenzo. Dia sudah berada di depan kamar majikannya saat ini, berseragam rapi dengan kemeja putih dan rok warna coklat selutut. Semalam mereka sampai rumah jam 1 pagi dini hari dan Rhea harus bangun jam 5 pagi. Tok, tok, tok. Rhea mengetuk pintu 3 kali, tidak ada jawaban, dan akhirnya Rhea membuka pintu tersebut. Pemandangannya seperti biasa, gelap tanpa ada cahaya sama sekali. Rhea mendekati Kenzo yang meringkuk di atas tempat tidur. Tuan, bangun, sudah jam 6:30. Kenzo menggeliat dalam tidurnya, masih dengan mata yang tertutup dia bergumam. Anjani, Anjani. Rhea mendengar Kenzo mengigau memanggil nama seorang wanita, entah siapa itu. Namun, ada sedikit rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Ya Tuhan, aku kenapa sih? Rhea berusaha menetralkan nafasnya yang tersengal-sengal,
Kemudian dia berjalan ke arah jendela dan membuka gordennya. Sinar mentari menyapa dan masuk ke dalam kamar. Meskipun belum terlalu tinggi, tapi sinar itu bisa menghangatkan. Rhea berbalik dan menatap Kenzo yang sudah duduk di headboard dengan memegang kepalanya. Tuan, Anda sudah bangun. 6. Rhea, siapkan air mandiku dan kamu juga ikut aku ke kamar mandi dan sabuni tubuhku, ujar Kenzo membuat Rhea terperangah. Tuan, tolong jangan mempersulit saya, ucap Rhea tegas. Kenzo terkekeh, kemudian pria itu bangkit dari atas ranjang dan berjalan mendekati Rhea yang berdiri tegak seperti biasanya. Relax, Rhea, nggak usah tegang. Aku hanya memintamu menggosok punggungku, bisik Kenzo. Dan akhirnya terjadilah drama di kamar mandi. Rhea yang masih memakai pakaian lengkap harus basah-basahan karena kejahilan Kenzo yang menyuruh menggosok punggung Kenzo. Bab 33. Rhea keluar dari dalam kamar mandi memakai jubah handuk. Tadi Kenzo benar-benar melucuti seluruh pakaiannya dan akhirnya Rhea mandi untuk kedua kalinya bersama Kenzo. Tidak ada acara coblos-mencoblos ataupun buka segel, hanya ciuman dan pegang-pegangan saja. Itu pun tentu Kenzo yang memaksa. Katanya sebagai vitamin biar nggak ngantuk saat kerja, jadi dia menyusu dulu sama Rhea. Kalau dulu Rhea begitu kesal dengan sikap Kenzo yang sangat mesum itu, entah kenapa sekarang Rhea malah merasa tidak masalah. Akhirnya gadis itu berjalan ke arah tempat penyimpanan baju, sepatu dan lain-lain, atau biasa disebut walk-in closet. Mencarikan baju untuk Kenzo yang tengah menunggu di sofa sedang memangku laptop dengan hanya memakai jubah mandi. Rhea memilihkan kemeja untuk Kenzo berwarna putih dengan setelan jas abu tua. Pada saat Rhea akan mengambilkan CD untuk majikannya itu, tiba-tiba dia melihat sebuah kotak kecil, seperti sebuah wadah kalung tersimpan di sudut laci. Entah kenapa dia tiba-tiba penasaran. Rhea hanya ingin tahu apa isinya itu. Ngintip sedikit nggak apa-apa kan? Batin Rhea cekikikan. Siapa tahu itu adalah kotak yang menyimpan rahasia Kenzo, dan Rhea akan tahu apa kelemahan Kenzo untuk bisa dijadikan bahan ejekan. Perlahan Rhea membuka kotak itu dan benar saja, isinya adalah kalung indah dengan liontin sebuah inisial nama. Lah, sepertinya aku pernah melihat inisial ini. Tapi di mana ya? Rhea berusaha mengingat lagi dan akhirnya dia mengingat tulisan itu berada di lemari paling sudut. Di sebuah baju dengan rajutan tulisan inisial itu. Entah kenapa tiba-tiba Rhea jadi penasaran dengan inisial lah. Apa itu nama ibunya Tuan Ken? Rhea langsung menggeleng. Tidak mungkin Tuan Kenzo membelikan kalung indah ini sedangkan ibunya meninggal sejak Tuan Kenzo kecil. Rhea memang tahu sedikit tentang masa lalu Kenzo dari Calvin. Tentang kepergian kedua orang tua Kenzo yang begitu tragis. Apa ini yang untuk kekasih Tuan Ken? Apa dulu Tuan Kenzo pernah memiliki kekasih? Rhea sekarang jadi semakin kepo dengan masa lalu majikannya itu. Rhea, kenapa lama sekali? Rhea buru-buru mengembalikan kotak kalung itu di tempatnya. Dia langsung bergegas keluar sambil membawa setelan yang tadi dia pilih. Tidak lupa jedenya juga. Tuan, saya ke kamar dulu ya, mau ganti baju, ujar Rhea, karena bajunya telah basah. Rhea sekarang tidak memakai apapun di tubuhnya kecuali jubah handuk itu. Kenzo hanya berdehem tanda dia memberikan izin. Rhea langsung keluar dari dalam kamar Kenzo dan berjalan ke arah kamarnya yang ada di sebelah Kenzo. Saat itu dia berpapasan dengan Nilam yang sedang bersih-bersih. Wanita itu menatap Rhea dengan tatapan takjub. Sedangkan Rhea hanya menggeleng cepat, memberitahukan jika dia tidak melakukan apa-apa dengan Tuan Ken. Aku masih virgin, Lam, bisik Rhea. Masa? Tuan Ken gak akan nyentuh aku, jawab Rhea tersenyum lebar. Oh, hebat berarti kamu. Semoga selamat ya, Rhea mengerucutkan bibirnya. Kenapa seolah-olah ucapan Nilam mengejeknya? Aku menjadi pelayan Tuan Ken saja, maunya kalau buka segel tuh sama suami yang halal. Bisik Rhea lagi. Sepertinya selama ini Kenzo memang masih memegang prinsip Rhea. Kenzo juga tidak memaksa Rhea untuk melayaninya di atas ranjang. Terhitung sudah 2 bulan ini Kenzo puasa. Biasanya dia selalu menyewa wanita untuk menghangatkan ranjangnya. Namun, semenjak mengenal Rhea, entah kenapa dia tidak ingin berhubungan dengan wanita lain selain Rhea, itu pun kalau wanita itu mau. Kenzo sudah berangkat bekerja. Rhea duduk-duduk saja di meja dapur sambil nyemil. Sebenarnya dia tahu kalau banyak yang iri sama dia,
tapi Rea cuek saja. Toh tidak akan ada yang berani menggangguku, dia atau mereka akan berakhir seperti Susi. Terdengar suara bel pintu depan berbunyi. Nampaknya ada tamu, tapi siapa? Karena selama Rea bekerja di rumah ini, belum pernah ada tamu kalau Tuan Ken sedang di kantor. Rea, tolong bukakan pintu ya. Aku lagi nanggung ini, seru Lucy. Iya Mbak. Rea melangkah ke depan dan membuka pintu utama itu. Suara pintu terdengar saat Rea membukanya perlahan. Rea mengerutkan keningnya saat melihat tamu yang datang, seorang wanita cantik dan dewasa. Maaf, cari siapa Mbak? Tanya Rea. Saya cari Kenzo, katanya masih di rumah, jawab wanita itu lembut. Oh, Tuan Ken baru saja berangkat Mbak, mungkin belum sampai kantor. Dengan Mbak siapa ya? Nanti saya akan hubungi langsung Tuan Ken, ujar Rea. Saya Larasati Anjani. Bersambung.